Ya, kembali lagi di channel Siteru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini kita datangkan tamu yang sangat spesial, yang sangat jarang ada spesies ini di kampus teknik. Spesies apakah itu? Yaitu adalah bidadari di teknik sipil. Dan biasanya kan teknik sangat cenderung dengan laki-laki. Cewek itu sangat jarang, tapi di sini kita datangin bidadari dari teknik sipil ITS. Mau tahu siapa? Yuk kita lihat. Tapi sebelum itu, intro dulu. Nah, di sini kita datangkan dua tamu spesial. Siapakah mereka? Ya, aku Ita dari S59. Aku Dias dari S59. Aku Ferdi dari S60. Aku Dendi dari S59. Aku mau ucapin selamat buat Mbak Dias dan Mbak Ita udah menyelesaikan tugas akhirnya. Semangat dong, kasih semangat dong. Makasih. Terus kita juga mengucapkan semangat juga ngerjain revisinya, semoga cepat kelar juga. Oh ya, amin ya Allah. Mbak Ita sama Mbak Dias udah berhasil menyelesaikan kuliah teknik sipil. Dias sama Mbak Ita itu backgroundnya mungkin dari keluarga sipil juga gitu loh. Mungkin bisa diceritain gitu dikit-dikit. Gimana sih Mbak? Keluarga sipil ya. Sebenarnya juga enggak sih, kebetulan cuma orang tua. Ayah sendiri kerja di kontraktor, kalau kakak juga kebetulan sama lulusan sipil ITS juga, dan kebetulan istrinya kakak aku itu juga alumni ITS sipil juga, jadi ya bisa dibilang keluarga sipil ITS gitu. Cuman ayah aja yang bukan sipil ITS, gitu aja sih. Ini kalau dari Mbak Dias, kalau aku sendiri sih sebenarnya yang sipil tuh cuman kakak pertama aja, dan kebetulan istrinya juga di sipil ITS juga, jadi ya sama-sama kayak Mbak Ita sih sebenarnya. sama ya gitu ya. Sipil ITS Kayaknya juga. mungkin kalau teman-teman nanti yang sipil ITS kemungkinan jodohnya ya nggak jauh-jauh gitu loh. Beda sama Mbak Ita. Kalau aku sendiri sih dari orang tua ini bukan sipil ya, tapi kayak emang pengajar, tenaga pendidik gitu. Jadi ya beda, cuman ya kakak tadi itu ada. Kalau aku dengarnya tuh Mbak Dias kayaknya tuh dosen di D3 sipil. Bener ya Mbak ya? Iya betul. Nah, kan tadi kan Mbak Dias sama Ita kan keluarga sipil semua itu. Enggak semua, hampir. Iya. Dekat sipil. Ada yang sipil gitu. Yang sipil. Juga istrinya sipil. Apakah itu juga termasuk motivasi Mbak Dias sama Mbak Ita tuh masuk ke jurusan teknik sipil ITS ini? Ini kalau aku ceritanya lucu sih kalau Aku dari dulu Mbak deh. Dias. Kalau aku sih sebenarnya dari SMA dulu sebenarnya sipil, maksudnya mulai tertarik ke sipil ya gara-gara itu juga sih, bisa dibilang kayak gitu, kayak Ferdi tadi bilang sih. Maksudnya mulai ngelihat, wah iya ya sipil kayaknya seru gitu. Jadi ya kemungkinan bisa dibilang kayak gitu. Ada inspirasi lah Dari gitu. kakak Iya, juga, dari dari inspirasi kakak. Kalau Mbak Ita gimana? Kalau aku sendiri tuh walaupun ayahku orangnya teknik sipil, kakakku juga teknik sipil ITS, aku sama sekali nggak punya bayangan mau masuk sipil ITS. Malah keinginanku itu adalah masuk jurusan teknologi pangan di IPB ya. teman-teman. Jadi aku daftar di ITS tuh karena ibu aku nggak ngebolehin jauh dari kota ya, mesti nggak boleh di rumah gitu loh, minimal ya Surabaya lah gitu. Terus akhirnya cuma taunya ITS gitu kan, karena kakakku ITS sipil. Akhirnya aku mengiyakan lah kata ibu aku, kayak yaudah nggak boleh di jauh-jauh. Jadi waktu daftar SNMPTN milihnya sipil ITS, baru yang kedua itu yang keinginanku. Yang IPB Ya tadi. udah waktu keluar pengumuman terimalah ITS. Dan itu jadi bukan karena aku sendiri, bukan keinginan sendiri lah intinya gitu. Itu sih. Jadi waktu masuk awal kuliah jadi agak sedikit oh gini ya sipil. Karena sebelumnya aku walaupun keluarga aku sipil, aku di rumah sama sekali nggak pernah bahas ke teknik sipilan. Jadi kayak di rumah nggak pernah tuh ayahku jelasin ayah kerjanya gini loh. Terus kalau misalnya kakak aku di rumah selama di kuliah itu ngerjain tugas besarnya kayak gini, tugas akhirnya tuh gini, itu nggak pernah. Jadi waktu aku pertama kali masuk sipil ITS, ya baru pertama kali itu tahu, oh ternyata teknik sipil gini ya, agak susah gitu ya gitu. Ya ada struggle-nya lah. Ya awalnya kan pengennya teknologi pangan gitu kan, makanan, betul. terus tiba-tiba kebangunan, jauh banget kan, kayak gitu deh. Jadi sebelum masuk tuh Mbak Dias nggak tahu, Mbak Ita nggak tahu sama sekali sipil itu. Sama sekali nggak tahu. Aku cuma taunya kayak aku pikir teknik sipil tuh kayak arsitek gitu. Kayak ya dia gambar, dia nge-sketsa atau apa, ternyata kan enggak itu doang kan, tapi bener-bener sampai dalam-dalamnya gitu lebih ke loh. dalam. Itu sih.
Nah, buat teman-teman yang belum tahu sipil tes itu gimana, nanti cek di video kita yang sebelumnya. Bisa dicek di sini ya. Ya tapi jangan ditiru juga sih, kalau kayak aku kan nggak punya pengalaman atau punya apa ya, latar belakang, nggak tahu nih sipil tuh ngapain, nanti kalau udah lulus ngapain, aku belum nggak tahu. Tapi jangan juga gitu, maksudnya kayak ya teman-teman sebelum mau masuk teknik sipil juga harus tahu Dipastikan dulu. Minimal, ya. di teknik sipil tuh ngapain sih, Riset-riset belajar apa, dulu. kayak Betul. gitu. Biar nggak kaget Betul, banget. Iya, nggak kaget banget gitu kan. Kan di teknik sipil itu identik dengan tukang, identik dengan pekerjaan yang berat, ngecor, Oke. terus proyek dan kawan-kawannya. Setelah 4 tahun kalian berdua di masuk sipil, komentar-komentarnya gimana? Kan maksudnya keras gitu loh kan, yang keras-keras itu biasanya dikerjain cowok gitu loh. Terus kok kalian bisa akhirnya survive sampai sekarang gitu. Iya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kerja di Kalau kita selama kuliah doang mah selama nggak kuliah kan sampai kita cuma di lapangan menghitung kayak ya gitu di sih. belakang Iya. laptop lah ya minimal. Mungkin pun Heeh. kita nyoba kalau yang kayak ngecor atau apa itu kan juga ketika Lab gitu. ada praktikum itu kayak baru wah pengalaman pertama nih Pengalaman apa pertama ngecor nih. beton sendiri, terus kayak masak aspal ya kan, ngaduk-ngaduk Iya, gitu kan. aspal. Terus apa namanya yang cari data tanah pakai Soundbit, Soundbit gitu. gitu segala macam. ya itu aja sih pengalaman yang seru. Tapi Sempet- itu kan sebenarnya bukan apa ya, bukan yang menjadikan kalau misalnya teman-teman masuk teknik sipil nanti waktu selesai di teknik sipil harus Bakal kerja yang nukang gitu. nukang kayak gitu, sebenarnya juga enggak sih. Mm-mm. Kita pasti lebih ke perencanaannya, Iya. ngitung-ngitungnya. Apalagi ya Iya sih bener bener. sih. Heeh. Tapi sebelum itu, belum tadi masuk kan udah tertarik, ada yang tertarik, ada yang nggak tahu kan ya. Aku nggak tahu Tapi nih. ekspektasi sebelum kuliah sama setelah kuliah ini Gimana? apa jauh nggak gitu bedanya kira-kira? Bisa diceritain? Mungkin dari yang pengalaman dulu ya, maksudnya pengalamannya backgroundnya pengen gitu Oh, kan iya, masuknya. iya, Kalau aku iya, kan boleh, nggak boleh. expect Pengen berarti dulu. kan. Iya. Boleh sih. Nah, kalau dulu itu kan sebenarnya dari SMA itu sempat ikut apa lomba-lomba juga kan sipil. Kayak dulu kan sempat ada lomba-lomba jembatan yang dari apa diploma sipil juga gitu kan. Cuman ya karena belum ada ilmunya jadi kan nggak ini apa namanya ya cuman sekedar ikut aja, terus ya udah pokoknya buat cari pengalaman aja gitu. Nah sebenarnya dulu waktu mau masuk sipil itu mikirnya kayak oh mungkin nanti bangunannya bangunan gedung, bangunan kayak jalan gitu doang, tapi ternyata apa realitanya ternyata sipil tuh luas banget gitu, bisa sampai bahkan irigasi pun kita juga ngitung kan debitnya apanya gitu kayak ya Tanamannya udah. juga kita harus tahu tuh kebutuhan Iya, tanamannya, benar. debitnya kira-kira berapa kan kita Iya. juga harus Iya tahu. sih. Heeh. Irigasi drainase itu sih yang kayak wah ternyata luas banget coy Kan luas gitu kan, gak kebayang gitu. bener. Tapi kalau aku aspeknya malah aku Gitu, nyiapin buku gambar temen-temen. Aku nyiapin buku gambar temen-temen. Aku malah nyiapin kayak penggaris, pensil, pulpen. Ya aku pikir kayak gambar. Ya, tapi kan Ya berguna sih, Ternyata ada ya juga ada kan berguna di- sih. di Maksudnya semester karena awal di ya. awal semester awal nanti bakal bikin denah gitu kan. Heeh, Cuman iya, betul. yang kebayang kayak gambar gimana nanti gedungnya. Ternyata kan ujung-ujungnya kalau sipil bikin gedung juga kotak-kotak Iya, guys. betul. Iya, betul. Nggak kayak teman-teman sebelah ya Iya, yang sebelah. lebih bagus gitu, Artistik, lebih iya, arsi iya, gitu betul. kan. Terus Ini nggak ada apa namanya mungkin bisa dijelasin pengalaman waktu terjun bener-bener terjun ke dunia lapangannya. Tadi kalian ceritanya di waktu kuliah itu ngitung-ngitung aja kan, ngitung sama pokok di belakang layar. Gimana pengalaman-pengalamannya waktu bener-bener terjun di lapangannya? Kalau kita kan terjun waktu ini ya Waktu kerja praktek praktek kan, aja, kerja kerja praktek. praktek Jadi aja. kalau di sipil ITS tuh ada kerja praktek. Jadi kita dikasih waktu selama berapa ya? 2 sampai 3 2 bulan. sampai 3 bulan buat kerja praktek di suatu proyek. Jadi kita biar tahu gitu loh, selain kita belajar ke teknik sipilannya, kita juga tahu kan gimana Keadaan di lapangan keadaan di lapangan gimana, nih gitu. gitu kan, kita juga bakal kerja kalau misalnya kita Iya, lulus betul. gitu kan. Nah, yang pertama kali sih kaget ya pastinya gitu. Soalnya kan kita ya awalnya nggak kaget-kaget, cuman kan kita cuma disuruh ngeliatin gambar terus ngecek di Masih masuk lapangan, kantor gitu masih ya. masuk Masih kantor gitu awal-awal, kan. betul. Tapi kok semakin ke belakang disuruh ini jagain apa namanya Ngecor ngecor sampai gitu malam. kan. Iya, Jadi betul, kalau misalnya kebetulan saya sama Mas Dendi nih Iya, kerja iya. prakteknya Iya, ya betul. kan. Ini teman Heeh, KP teman nih. KP nih kan. Ingat Satu banget tim gitu ya, ya. satu tim. Jadi ingat banget disuruh ngecor. Kita disuruh datang jam 10 malam. Sampai nginep Sampai nginep di proyek sampai subuh Pulang, gitu iya, kan, baru pulang pulang subuh. Tapi habis itu minta lagi datang jam 8-an ya kak, buat ya ikut rapat lah segala macem, Iya, ikut betul. upacara gitu-gitu ya. Sebenarnya sih kalau bisa dibilang, sebenarnya kalau ngecor tuh nggak ada yang jagain, nggak anak cewek sih sebenarnya. Cuman aku aja yang betul. pengen tahu kan pasti ya teman-teman Iya, iya, pasti benar-benar. ngerasain pengen tahu dong ngecor Kan kayak gimana pengalaman sih, pertama pengalaman gitu kan. pertama pastinya, jadi kan pengen. Tapi sebenarnya kayak
kalau ngecor tuh lebih ke bukan orang teknik sipilnya sih yang lebih ke apa yang jaganya, pasti ada lah bagian sendiri untuk yang apa ya menjaga itu gitu. Tapi ya seru sih pengalamannya, itu pengalaman seru juga, ada pengalaman buruknya juga banyak. Kalau cewek ini kan pasti ya ada lah. Iya, Apalagi iya, di iya, lapangan. Di lapangan yang tuh kan notabene banyak tukang. gitu. Ya betul sih. Biasalah kalau Indonesia gitu kan, kalau banyak tukang ada cewek nih lewat, pasti Wih, ada sexual catcall. harassment gitu kan, Catcall, gitu cat- kan. Kayak Betul. iya pernah kita berdua jalan, seret dicie-cie kan waktu iya itu. dicicin gitu, padahal kita lagi kerja gitu kan, kita mau Iya, betul. ngawasin Ngawasin di yang di lapangan atas, gitu loh. kita nggak mau Ya ngawasin. masih Tapi- masih mending kan ini masih ada cowoknya Iya, ya. Nah, kalau aku, ini? aku temen KP kan cewek Oh semua. iya, cewek nih. semua. Jadi Terus begitu gimana masuk tuh? lapangan nggak ada pembimbing dari lapangannya, misal mau menuju ke pembimbing lapangan kayak aduh takut gimana, Oh, tapi iya. ya udah gitu. Tapi ya pasti jadi apa ya? Jadi kayak semua mata tertuju padamu Iya gitu. betul. Soalnya kan di lapangan tuh kebanyakan cowok kan, Iya. tukang-tukang ya cowok semua. Waktu ada yang cewek ya pasti mereka langsung kayak sep, wah ada yang cantik nih lewat gitu. Cuman ya Itulah itu jadi bidadari. pengalaman sih. Cuman ya itu nggak jadi hambatan Seru sih. sih, Nah, bener. ya kita Banyak hal yang bisa dipelajari di balik itu. mm. Banyak yang didapetin juga sih sebenarnya. Kan pengalaman tadi ya, kalau di KP bakal dicecein. Ini sebenarnya kalau untuk wanita dari mungkin kita bahas segi mahasiswa dulu sih. mm, Kalau mahasiswa di sini ya teknik sipil cewek ini tuh bakal beda nggak sama yang cowok kalau dari segi mahasiswa dulu misalnya? Sisi mahasiswa, sisi mahasiswa kayaknya sama sama-sama aja sih, ya. heeh. Nggak ada apa ya perbandingan gitu. Iya, Oh, ini bener. cowok nih cewek Heeh. enggak. Dosen-dosen kita Juga sama-sama sama kan juga ada maksudnya cewek iya, cowok juga mengeneralisin, nggak masalah sih. nggak yang "Oh, ini cowok nih cewek enggak. Ya have fun aja selama kuliah. Cuman yang gitu sih, kalau di kuliah teman-teman cowok nggak ada yang nyariin, nggak punya apa ya, nggak nyari cewek di sipil, nyarinya di jurusan lain. Itu adalah Iya sih kebanyakan gitu. kebanyakan betul, gitu ya. betul. Jadi teman-teman cowok ini Soalnya. kalau cari cewek nggak di sipil teman-teman. Jadi kayak ceweknya tuh dianggap Kenapa gitu? Iya, nggak tahu Karena ya. Karena kita Karena ya, ngurusin tugas aja tugas, kayak wah gitu. kita nggak sempet ya gitu kita nggak sempet untuk dandan gitu loh, kita nggak sempet Solek nggak. iya kita nggak sempet lah. bukan karena itunya. Oh, gitu. kenapa itu mas? Gimana mungkin ya? cowok-cowok. Kan Oh, Iya ya, ini jadi gantian. cowok mungkin ada. Ini kan buktinya cari FK nih Iya, teman-teman. FK tuh. Nggak cari teknik sipil kan Iya, ceweknya. iya Heeh. kan. mungkin kalau dari sudut pandangku sih ya kan di teknik apalagi teknik sipil itu kan maksudku kan keras gitu loh. Heeh. Kita yang cowok aja ngerasa keras, apalagi kita melihat ada cewek yang Bisa bisa apanya nih? masuk di dunia sipil keras iya. gitu loh. Terus kita lihat kalian kayak, wih, minder nggak jadi Oh jadi iya. gitu. Padahal kita biasa aja loh. Iya. Heeh. Kita mah kalau ngerjain tugas bareng, Iya, ya malah- bareng-bareng semuanya gitu. Ya itu kan ngerjain tugas kan ini ngomongin yang lain. Oh gitu ya Mas ya. Tiga. Oke lah anyway, jadi kan ini kalau dari kalian berdua kan awalnya itu nggak ada yang dari SMA terus aku pengen masuk sipil terus udah searching dari kelas 1 SMA. Nah ini waktu selama berjalannya perkuliahan ada nggak sih kayak semacam keinginan untuk ganti jurusan mungkin? Kalau aku iya, semester 1. Udah bikin apa ya? Ikut SBMPTN lagi. Jadi Kenapa? karena ya kan awalnya nggak pingin tuh masuk sipil. Hmm. Aku pikir juga gambar-gambar doang gitu. Ternyata enggak kan, ada kayak SST dulu Oh, iya, kan, betul. Megban gitu. Kan shock gitu loh pastinya. Nah, waktu pindah ke Surabaya juga udah shock kultur, udah shock juga sama materi-materi sipil. Jelas dong kepingin balik aja deh ke Malang. Pengen dong SBMPTN ke UB aja, Yang cari deket ya. yang deket rumah gitu kan, cari jurusannya yang gampang aja. Di bulan di UB juga ada tekpang, ada teknologi pangan. Oh, alah. Jadi kayak Iya. ya udahlah pindah yuk gitu. Tapi ternyata semakin hari kuliah sipil ketemu teman, mesti kayak mencoba banyak untuk teman, beradaptasi gitu. gitu kan. Makin temen aku asik-asik kok walaupun susah, teman-teman juga struggle bareng-bareng. Akhirnya jadi nyaman gitu loh. Jadi ya
gak jadi deh. Oh, terus Awalnya juga ini sering nangis-nangis gitu, telepon orang tua kayak aku nggak bisa, ayah kok nggak ngomong sih kalau di sini susah banget, mas ini kenapa kamu nggak ngomong dulu, ini susah banget, ih ini dosennya susah tau nggak gitu kan, pasti kayak dosennya ngasih tugas terus, nih gimana aku nggak ngerti gitu, nggak ada yang ngasih tahu kan, aku bener-bener kayak gimana sih kok ini keluarga sipil tapi aku nggak tahu sipil kayak gini, tolong aku pengen pulang, aku pengen ganti jurusan dong gitu tapi ya beradaptasi, ketemu Mbak Dias, ketemu Mas Dendi ya, ketemu semuanya lah, jadi enjoy gitu loh di sipil, jadi ya keterusan ya sampai sekarang gitu, sampai juga jadi sama-sama harus berjuang bareng, bareng, jadi gitu. ngeliatnya kayak itu teman-temanku berjuang kok semuanya, masa aku sendiri yang menyerah sih gitu ya, ya berjuang bareng lah, kayak belajar malam-malam belajar bareng di sipil, kayak Sampai- di Selasar gitu kan kita belajar gitu Bahkan loh. nginep-nginep Sampai gitu-gitu nginep-nginep. Sampai nginep-nginep juga. Kalau sampai puasa itu sampai kita sahur Sahur bareng, sendiri. sahur bareng gitu. sampai segitunya. Sampai segitunya betul, pulang cuman mandi terus balik lagi gitu betul. kan. Apalagi saya ya. Nginep dong Iya, kan. PP ya. Akhirnya nginep numpang kosan temen gitu. kosan Ya temen udah. gitu loh. Loh, berarti dari Sidoarjo ke sini nggak ada itu, nggak ngekos atau gimana? Enggak. Sempet sih dulu Sempet ya. ngekos di bentar habis itu, tapi sejauh ini kebanyakan PP. Jadi ya itu sih menurutku, jangan sampai ya teman-teman sebelum masuk benar-benar dipikirin gitu loh. Disiapin Jurusannya dulu. gimana sih, belajar Paling apa nggak, sih? ada pandangan lah ke Heeh. depannya gitu. Kalau ada perubahan di tengah-tengah juga dipikirin lagi baik-baik gitu kan. Kan Eman udah bayar. Iya, betul. betul. Dari disabilitas ini ya kita tuh keluarganya sangat erat gitu Dre. Iya, betul. Dari Betul kerjaan sih. tugasnya sudah berat, dan karena berat itu kita nggak merasa berat, jadi karena Mbak Ita setuju aku, jadi teman-temannya sangat saling support, saling bantu. Dan nanti kalau kita proyek tuh nggak mungkin kita ngerjain suatu proyek itu sendirian pastinya. Iya, Betul. masih ada timnya lah. Ada tim. Masih ada timnya. Betul. Tadi Mbak Dias mungkin tadi kenapa sih Mbak Dias juga nggak belum cerita nih kenapa Mbak Dias kenapa nggak nyerah aja dari sipil, kenapa? Kalau dulu sih sebenarnya kalau kepikiran buat pindah jurusan belum sampai yang segitunya ya. Cuman kayak sempetnya itu di tahap yang kayak anak-anak jurusan lain, anak-anak yang univ A, B, C gitu udah bisa liburan, udah bisa main-main gini ya. Aduh, sedangkan aku tugas belum, terus kayak besok kuis nih, besok Ujian. apa gitu. Jadi kayak ya udahlah, ya apa deh, ya udah deh gitu. Tapi akhirnya kan ujung-ujungnya karena kita karena teman-teman kita juga Adaptasi. juga sama-sama di tahap yang sama, yang berjuang bareng, pada akhirnya juga ya udah enjoy aja sama teman-teman yang di sini gitu. Toh nanti juga bisa ada waktu liburan bareng sama teman-teman di sini juga gitu. Bisa lah ya Iya. waktu kita ngerjain tugas, bisa lah kita kayak curi-curi istirahat dulu yuk, kita Iya. main dulu gitu. Bisa kok sebenarnya. Cuman kita aja terlalu ini kan, ambis gitu kan. Entah kita yang nggak bisa bagi waktu apa gimana ya. ya itu benar juga. Atau Hati-hati emang gitu. kebanyakan tugasnya Iya, nih. nggak tahu nih, Nggak masih- tahu ya. Jarang banget bisa kehitung nggak sih kita kayak main-main ke Iya. mall. Iya, betul. Sampai dosen tuh ya Betul, betul. sempet menyaranin, kalian ini nggak pernah ke mall ya? Kalian nggak pernah lihat kolomnya mall ya? Ini udah nonton ini belum? Ini nonton ini belum gitu kayak. kita semua kayak belum pak gitu. Mana saking kita kayak mana sempat pak, tugas ada ini ada macet segala macam. Ini udah banyak tugas kan kita dari semester 1, jadi kayak ya mau liburan juga mikir pak gitu. Kan bahkan apa namanya ada istilah bahwa ITS iso turu Itu sangar. sangar, benar. Jadi tidur aja itu Iya, betul. udah sebuah kemewahan Alhamdulillah gitu loh. banget gitu ya bisa Ah, tidur, ah. alhamdulillah gitu. Syukur banget alhamdulillah. Jangan kan kok sampai main-main, tidur aja mewah gitu loh. Alhamdulillah. Nah, dia kan bilang sipil kan dari semester awal sibuk. Nah, berarti Mbak ini dulu di sipil nih sempet ngapain aja gitu loh? Kesibukan selain di sipil kira-kira. Bisa ceritain nggak? Mbak Dias dulu. Aku dulu dari awal. Hmm. Kalau dulu kan sempat yang waktu masuk pertama kali masuk itu kan ada kayak UKM Expo kayak gitu-gitu UKM Expo. kan. Nah itu, di situ sih kayak mulai cari-cari kira-kira UKM apa ya, mau selain sipil kira-kira mau ngembangin diri di mana ya gitu. Dan akhirnya sempat ambil UKM tentang kewirausahaan gitu. Ya itu sih TDC sama Ferdi juga nggak sih? Iya. Gitu sih kalau aku. Kalau Mbak Ita? Kalau Kan Anda aktivis nih. Iya nih, ini lebih aktif nih dari dulu saya karena nih. UKM Expo kan dulu tuh waktu UKM Expo aku nggak datang. Aku nggak tahu deh kalau UKM Expo itu ada apa aja. Nah jadi aku tuh datangnya malam banget, gara-gara aku udah di Malang kalau nggak salah. Nah Wah. jadi waktu daftar sih kayak
cuman cari-cari, tanya-tanya temen-temen yang dateng, ya cuman daftar ini doang, UKTK sama UKTK tuh tentang apa ya, nari-nari, terus UKTK main keterampilan gamelan gitu. gitu loh. UKTK. Oh Nggak iya. tahu gue, pokoknya itulah UKTK, ada Di UKTK, sekolah. jadi semacam main gamelan, nari, sama modern dance juga ada di situ. Nah aku tuh lebih tertarik sama main gamelan. Sama aku tuh satunya lagi UKAFO tentang fotografi. Fotografi. Jadi beda ya, kalau di UKM Expo itu kalau di UKM-nya ITS tuh ada fotografi, juga ada yang tentang video sendiri. Jadi kalau yang aku lebih ke fotografinya. Oh iya betul. Terus ya aku yang lebih ke UKAFO sih. Ujung-ujungnya aku lebih ke UKAFO teman-teman. Karena kan bebas Ya, kan, kalau kalau di ya, ITS tuh maba kan bebas. masih- Maba kan masih- boleh milih macem-macem gitu. Boleh milih 5 juga boleh, terserah kalau emang waktunya. Dulu waktu zamannya kita masih waktu maba boleh masih kan? boleh ya, Dan pilihnya nggak- banyak. nggak dibatasin harus Nggak dibatasin apa-apa harus ambil apa gitu. enggak. Jadi teman-teman misalnya suka olahraga, suka main yang seni atau misalnya apa ya, Bela banyak diri banget. gitu Bela diri juga juga nggak boleh, apa-apa. semuanya diambil juga boleh. Boleh ambil semua. Heeh, deh. boleh ambil Asalkan- semua. Asalkan Bisa bagi kuliahnya waktu. nggak Bisa ini, bagi waktu. kuliahnya Gitu sih. Iya betul. Itu KM-nya sih. Nah, Mbak Ita kan juga itu kan bergabung di BEM itu. Wakil Presiden ITS mengajar. Yeay. Iya. Iya nggak sih? Gimana Mbak Mbak Ita? ceritanya? Gimana Mbak Ita? Jadi- Bisa nggak bagi? Oh iya, ini, jelasin jadi dulu. gini, sebenarnya aku bukan wakilitas mengajar. Oh iya, sebenarnya aku sempat wakilitas mengajar. Jadi Hmm. sebelumnya aku tuh jadi waktu maba, waktu maba itu ada kayak apa sih, kayak open recruitment gitu loh, panitia itu tes mengajar. Jadi kayak itu kegiatannya ngajar di suatu kampung, di luar desa, di luar kota Surabaya. Nah awalnya kan cuma jadi panitia, ternyata itu kegiatannya BEM. Nah aku cari tahu lah, oh ternyata kita bisa nih daftar jadi staff BEM gitu semacam. Akhirnya aku ini magang di staff BEM, habis magang terus jadi staff dan akhirnya jadi direktur ITS Education Care Center itu ICC. Direkturnya Nah, malah salah berarti ya. cuman iya dulu waktu staff pernah jadi wakil Gila. ITS mengajar mengajar. for Indonesia kegiatannya. Kalau yang sekarang barusan lengser ini jadi apa, direktur ICC gitu. ICC itu ITS. ITS Education Care Center. Jadi itu kegiatan di apa ya, BSO itu kayak apa ya, kita ngajarin teman-teman sekitar kampung di ITS ini gitu. Di Surabaya sih, kayak ada kampung yang tertinggal ya, kita tiap minggu, tiap Sabtu kita main ke sana ngajarin adik-adik di situ kegiatannya. Itu lebih ke seperti Pendidikan lah. Pendidikan juga sosial juga ya. Sosialnya juga Ya tapi dari segi BEM. dari segi BEM. Kalau Mbak Des ini kan aku tahunya Mbak Des itu sosial masyarakat ya di Masyarakat. Ya Yes, Mas. kebetulan sama Himpunan. juga Sama ya, Mbak. sama Iya. ya. Cuman ini di Di himpunan. sosial. Cuman apa, Gimana? lingkup himpunan aja. Juga sempet kayak gitu sih, kayak ngajar-ngajar gitu di panti asuhan deket-deket ITS juga. Terus dulu kan kalau ITS ini sempat punya dari sipil sendiri sih, itu sempat punya apa, peninggalan kayak sebuah perpus di Gresik. Oh itu. Ya, Kampung binaan itu ya. betul, Binaan. itu namanya dulu kampung binaan. Nah, kebetulan waktu aku daftar jadi staff itu apa ya, kayak pelepasan Sempet pelepasan ya, aku ikut. Pelepasan itu kayak apa ya, kan dulu kan sempat dibina tuh sampai akhirnya dia sudah baik, sudah bisa mandiri, akhirnya kita lepas gitu. Jadi ya sempat waktu itu ngajakin teman-teman sipil juga kan, Mbak Ita juga ikut. Itu buat ada SD juga di sana, ngajar juga di sana, terus sama apa, melengkapin buku-buku, bersih-bersih di sana kayak gitu sih. Itu sempat kayak gitu juga sih kalau yang apa, himpunan. Kalau Mbak Ita tadi kan kayak BEM, Lebih ke BEM, jadi ke lebih BEM-nya gitu. general lah gitu. Nah tadi kan udah sibuk udah BEM, udah direktur, jadi ke Gresik juga kan, Surabaya Gresik juga jaraknya juga lumayan. Iya, betul. Nah itu tips bagi waktunya itu gimana sih Mbak? Mungkin buat mahasiswa baru atau yang udah kuliah di sipil yang ingin menyerah mungkin juga Wah, bisa jadi motivasi buat gimana kita ya? gitu. Kira-kira gimana Mbak? Intinya Siapa cuma yang satu mau sih, dulu? intinya cuma satu sih. Kalau misalnya teman-teman aktif, misalnya kayak kalian sekarang lagi kuliah nih di teknik sipil, tahu tugas besarnya banyak, tugasnya juga banyak, selain tugas besar ada tugas biasa juga banyak, kuis harus belajar. Intinya cuma satu sih, kalau teman-teman aktif juga di luar itu, kurangin Apa? tidur. Ya, pokoknya ada yang kurangin tidur, dikorbankan ada yang kan, dikorbanin pasti. gitu kan. Entah itu Nggak bisa jam kan? tidur, Iya, jam tidur atau jam main kan. gitu. Benar-benar. Gitu Soalnya sih. ya kalau misalnya kita mau aktif di luar juga, ya rapatnya kan habis kita Iya, kuliah betul. minimal jam 8 baru mulai rapat.
gitu tuh Padahal rapat. besoknya ada kuis, besok ada kuis tugas. kan, ada tugas, ada gini. Yang perlu Ya kalau rapatnya biasanya sih nggak selesai cuma jam 10, bisa Ah, sampai jam jam 12, jam 1 Iya, baru iya. selesai rapat teman-teman. Ya udah, setelah rapat itu setelah baru- rapat ya kita baru baru udah. ngapain gitu. Berarti apa yang dikabarin? Ya waktu Ya, tidur gitu. benar. Pasti Ya ada yang makanya kan dikorbankan. cewek-cewek sipil nggak terawat gitu ya. Mohon maaf nih soalnya kayak kebanyakan kebanyakan cuman kita ya masih kayak ada sih yang terawat sih. ada ya, kalau mungkin yang sekarang mungkin udah lebih mungkin bisa lebih bisa bagi waktu lebih bisa daripada bagi waktu. Kalau gitu kayak ya. kita zaman angkatan kita kayak bener-bener ini ya, kayak ya beda sih. Kalau yang aktivis mungkin nggak lebih apa ya, merawat diri ya, cuman merawat diri cuman paling pol mandi kita sih, tetap mandi setiap hari. Kita mandi setiap hari, meskipun nggak tahu berapa kalinya ya. Tuh nggak tahu, iya, cuman tetap mandi. Tetap mandi. Saya tetap mandi kan. Mandi gitu. Cuman mungkin kalau teman-teman nggak yang aktivis, yang maksudnya nggak rapat, malamnya nggak ada rapat, mungkin ya masih bisa lah ya, kayak misalnya dandan sebelum ke kampus gitu. Cuman kalau kebetulan kami berdua ya sama nggak ya. sempet ya kalau mau dandan gitu. Pokoknya Tas kita berangkat aja tas aja. yang apa ya, tas ransel Sampai gitu loh. 4 tahun ya, Tasnya kita ransel nggak bisa tuh, tas yang selempang, Tote bag misalnya gitu kan. tote bag Ada- nggak bisa. ada kampus Kalau kampus sebelah gitu kan kayak kayak wah bawaannya itu isinya kayak apa aja ya gitu. Kok bisa sih bawanya cuma itu doang? Kok kita Iya, kok iya. ransel ya? Masa Itu bukunya kita- segini ya? Buku beton gitu. Buku beton segini harus bawa, SNI harus bawa, Wah, iya. gitu SNI kan. itu. Aduh, Ya gitu. gitu. Makanya ya itu sih dikorbanin ya, waktu tidur, waktu main. Kita nggak sempet lah ya beli baju gitu. Mana sempat lah kita. Jadi ini dari sharing ini aku bisa nyimpulin kalau klarifikasi isu sangat tuh benar. Iya, bener loh, bener. Bener banget, bener. Biasanya kalau kita udah tidur susah dicari. Iya. Susah dicari, susah dihubungin. Oh, ini anak masih tidur nih gitu. Iya, jadi mohon maklum Mohon gitu maklum, ya. kalau kita tidur kayak lama gitu aja kan. Iya, Bisa sehari kita tidur. balas dendam. Balas dendam. Terus apa namanya, kan itu tadi yang pagi sampai sore kuliah, sore sampai malam rapat, tapi di situ ngerjain Menjain tugas. belajar. Iya. Terus kalau misal kalian pernah nggak sih nemu misalkan kayak misal temen tugas kan kelompok nih, tugas kan kelompok. Aduh. Terus Ada yang sendiri, Ada yang sendiri yang ada yang sendiri yang kelompok. Kalau sendiri kan kita bisa atur, bener-bener kita atur pace-nya mau jadwal. ngerjain kayak apa. Terus kalau misal kelompok gimana? Kan nggak semua orang kecepatannya sama. Ada yang misalkan kalau kalian dapat yang orang yang cepet banget, kalian kan juga tergopoh-gopoh untuk ngejar dia untuk kan. ngejar Terus dia. kalian kalau dapat orang yang Los. kalian lebih cepat daripada teman kalian, kan kalian juga tergopoh-gopoh narik juga. Nah, itu gimana menurut kalian? Kebetulan kalau pengalaman selama tugas itu sampai apa ya? Itu Kamu pernah ditinggal ke Makassar nggak sih? oh iya, kamu meninggal ya. Gini, kalau saya ke Makassar 2 minggu sebelum pengumpulan. Iya betul. Kalau ini aku partnernya yang partnerku, tapi ya nggak apa-apa sih, maksudnya ya, itu itu saling sebenarnya gini, kalau support misal system sih. tim apa ya, tim tugas itu kebanyakan kan milih sendiri kan sebenarnya. Nah, jadi ya udah kayak kita tuh sebenarnya udah tahu performanya Teman. partner kita itu kayak gimana gitu. Cuman ya udah berarti harus saling melengkapi. Iya Kalau sih. misal yang satunya kurang, ya berarti ya pokoknya pertama bagi tugas dulu. Kamu ini, kita aku ini gitu. Terus jangan lupa lo ya datanya segini gitu kan. Nah, terus ya udah kalau misalnya emang ada yang kesusahan atau gimana, ya udah dikerjain bareng-bareng aja, terus tanya-tanya ke kelompok lain gitu kan. Untungnya juga kelompok lain juga bukan yang kayak nggak mau bagi atau gitu apa loh, tapi malah saling karena tadi bantu itu sebenarnya. kayak Sama keluargaan sih. banget. Kalau aku sih kebetulan merasakan ditinggalkan, juga merasakan meninggalkan gitu. Jadi buat teman-teman saya yang pernah menjadi partner, mohon maaf kalau saya sempat meninggal, dan maaf kalau performa saya kurang. Kita mulai dari awal aja ya habis ini. Maaf-maafan Maaf lagi aja ya. lah ya. Iya Oke, sih. oke. Iya sih, pengalaman yang paling itu ya waktu zaman-zaman KJI KBGI itu KJI ya. KBGI tahun Dan itu 2000 berapa ya? 18. 18, jadi sempet yang ke di Makassar. gitu. Kebetulan Mbak Ita dan tim itu kan ikut ke sana. Nah. Sedangkan di sini juga ada Lagi sibuk-sibuknya tugas pengumpulan. tugas baja ya. Tugas baja. Iya. Tapi sebenarnya kita juga yang ada sendiri-sendiri gitu, tugas drainase sebenarnya. Iya, masih ada tugas Iya, individu drainase ada sendiri individu. gitu. Jadi ya, Terus ya udah, pinter-pinternya bagi diri waktu, sendiri sih, bagi iya. waktu. Selama yang ditinggal bisa nge-cover ya nggak masalah sih sebenarnya. Tapi setahuku sekarang kalau tugas nggak kelar 1 semester masih ada oh gitu ya. tambahan Masih ada nggak sih? dispen. Ada Masih ada dispensasi dispen. gitu loh Dispen. sekarang. Dulu nggak bisa teman-teman. Iya dong. Di angkatan kami nggak bisa. Jadi Iya. kalau misalnya teman-teman jadwalnya udah TET ya TET itu Harus kita nggak bisa itu, iya. dispensasi Selesai, nggak di selesai. semester
Jadi depan, maksimal nggak gitu. maksimal ya Ya maksimal udah. nggak bisa ya udah kumpulin gitu. Selesai nggak selesai ya udah wassalamualaikum pokoknya. Kumpul aja gitu. Dapat B, dapat C ya Ya, terima aja. aja. Soalnya kita kayak nggak Iya, mau legowo aja. nggak mau ngulang nggak sih, kayak Iya. cukup sekali sih kalau tugas gitu kan, jangan 2 kali lah. Betul, betul. Nah, jadi kesibukan tadi kan buahnya sampai ke JGI sampai ninggal tugas. Nah sebenarnya Mbak ini fokusannya gimana sih Mbak? Fokus apa ya? Fokusan kuliah atau lebih ke organisasinya? Tadi ikut lomba KJK BGI atau gimana sih yang dicari sebenarnya apa sih Mbak? Kuliah. Jadi kan kalau misal dari aku sih kan tujuan utama masuk ITS itu kan buat ini ya apa kuliah. Jadi kayak ya sebisa mungkin ya kewajiban kuliahnya, kewajiban akademiknya diselesaikan dulu gitu. Tapi juga ditambah itu tadi kayak mulai belajar buat bisa bagi waktu buat ngembangin soft skillnya kita dengan berbagai macam organisasi yang diikutin seperti itu. Soalnya kan kayak nggak semua untuk pengembangan diri tuh ada di kuliah. Kita harus nambah di luar kuliah gitu Iya kan. betul. Tapi ya kalau aku sendiri pribadi pernah, maksudnya kayak lupa, oh iya aku ke Surabaya kuliah nih, Wih. malah kasihkan jadi apa ya, jadi di BEM tuh kasihkan gitu, kayak malah sering sukanya rapat, suka ninggalin tugas. Kalau belajar tuh kayak ya udah sistem kebut semalam gitu loh, padahal Macam kadang tuh kan nggak bisa ya, kita harus latihan belajar kalau ada Coba sendiri gitu, nyoba angka-angkanya, soalnya harus dicoba gitu kan. Akhirnya kayak kelepasan, akhirnya dapetlah satu matkul itu C, Yo. satu matkul C, dan itu apa akhirnya tersadar kayak oh ini aku semester ini bener-bener fokusnya nggak di kuliah, fokusnya di apa namanya di luar kuliah, dan akhirnya kayak ih kok ada C sih, kayak nyesel gitu loh, Iya, kayak iya. ih kok Merasa C bersalah banget, gitu merasa ya. bersalah gitu kan. Akhirnya di semester baru aku ulang matkul itu, diulang karena aku ngerasa kayak ih ini nggak boleh ada C gitu, kayak nggak boleh ada C gitu kan. Akhirnya coba ngulang, terus kayak berusaha di dalam diri gitu loh, akhirnya kayak bilang kalau rapat jamnya harusnya rapat gitu, maksudnya ya kayak jam 8 sampai jam 12, di luar itu aku harusnya belajar, nggak boleh ngomongin rapat, jadi harus kayak apa ya, membatasi diri gitu loh, istilahnya kayak ayo kita fokus lagi yuk, fokus yuk Tegesin gitu, diri tegas sendiri diri ya. sendiri gitu. Akhirnya kayak Harus strict. kalau nggak ada rapat ya aku belajar sama teman-teman, kayak cari kalian belajar nggak ini, ayo aku ikut jadi gitu. Iya, Jadi iya, kayak iya. seringnya kalau misalnya nggak rapat bukannya malah main ke sekre BEM misalnya atau ke sekre mana gitu, malah ya tetap di stay di sipil, karena rata-rata kan anak-anak suka belajar tuh Iya, tiap benar. hari di Sampai sipil malam. sampai malam, sampai Kantin. subuh gitu, sampai Sampai selesai secapeknya lah. lah, sampai secapeknya Sampai anak-anak ngerasa gitu cukup. ya. Nah, sampai nggak cukup dari malam sampai akhirnya terbit matahari lagi juga sering Iya, gitu. Akhirnya betul. aku ngikutin mereka, jadi kayak kalau aku di kos kan pasti tidur gitu kan bawaannya. Iya, benar. Jadi Benar akhirnya banget, tapi. membatasi diri, akhirnya ya udah nih belajar ikutan. Ya akhirnya alhamdulillah waktu setelah mendapatkan matkul C akhirnya bisa gitu loh, membuktikan bahwasanya walaupun kita sibuk kita bisa kok tetap fokus kuliah, jadi kayak tetap bisa lah dapat IP yang diinginkan, tetap bisa sebenarnya. Cuman ya harus ada waktu yang dikorbankan strong aja lagi gitu, ya. jadi kuat-kuat lah ya. kuat-kuat lah, maksudnya kayak makan harus terjaga, walaupun tidurnya kurang makan harus tetap terjaga, jangan sampai ya keluar kuliah kita sakit banyak gitu ya, penyakit Sama banyak, jangan aja, sampai iya. sama aja bohong gitu, itu sih. lagi COVID gini ya. Jadi pas kesehatan. COVID gini Nah, kan, iya. waktu Itu di rumah dia aja ya harusnya dijaga lah imunnya segala macam. Ini kan udah kuliah kuliah tadi ya 4 tahun kan, udah lulus TA, terus udah banyak pengalaman organisasi. Nah itu kira-kira cukup nggak sih buat kedepannya? Nanti kedepannya kalau dengan bekal seperti itu mau kemana sih Mbak, kira-kira? Rencana lah, minimal Rencana gitu loh, kemenangan, impian. Agak susah ya pertanyaannya, kalau misalnya cita-cita itu Kayaknya kayak kita juga masih kita masih galau gitu kan, kita berdua masih mikir-mikir galau juga, gitu. gitu. Aku sama Mbak Dias tuh tiap malam tuh kayak chat-chatan kayak habis ini mau ngapain gitu, gimana ke daftar ini depannya. nggak, ini S2 nggak ya, Daftar ini nggak, nantinya, daftar ini nggak, daftar gitu ini ya. nggak gitu. Sebenarnya kita masih Sharing-sharing galau, gitu juga masih sih sharing sebenarnya. gitu loh, maksudnya kayak kan ini sekarang lagi pandemi, lagi ada corona Iya, gitu betul. kan, maksudnya Dan kayak kondisi di Indonesia kan juga ya lagi ya masih belum Natal lagi kan. masih belum settle gitu loh Iya. istilahnya. Dan pasti kita berdua, kalau misalnya aku bisa bilang, kita berdua pasti udah punya apa ya, cita-cita udah punya lah, keinginan sebenarnya udah gambaran lah punya. ya, gambaran Tapi ke karena ada depan. pandemi jadi harus Mungkin ada mikir yang, lagi nih, kayaknya misalnya contoh cari kerja yuk. Tapi apakah nanti ini habis ini ada open recruitment? Iya, Ada betul. enggak gitu. Itu kan jadi kayak kayak perlu dipikirin kita lagi perlu sih mikirin sebenarnya. lagi. Terus misalnya kalau mau S2,
Kebetulan kalau aku sih pengen S2-nya bukan di Indonesia, pengennya di luar negeri. Nah, Prancis. amin. Maksudnya kalau misalnya pengen ke luar negeri kan juga masih banyak lah berkas-berkasnya juga. Covid kan nggak cuma di Indonesia gitu kan, juga ada di sana, di luar negeri kan juga ada. Nah itu juga harus ya mulai dipikirin lah, maksudnya kita sekarang jadi persiapan dulu sih, lebih tepatnya kayak abis lulus kayaknya lebih mungkin cari mempersiapkan diri pengalaman kayak ikut magang gitu, atau misalnya bisa. ikut les, misalnya les bahasa Inggris, les apapun gitu-gitu, atau les sebenarnya. software Software yang sipil belum sebenarnya gitu, kan kita lebih banyak tuh sebenarnya webinar yang tentang itu kan, webinar pakai aplikasi ini aplikasi itu kan banyak ya aplikasinya sipil. Iya. Ada yang dari tanah, cuma satu ada tanah, struktur, tanahnya tanah ada berapa, banyak gitu kan. kan. Aku sama Mbak Dis ya TA-nya beda, sama-sama Iya. tanah tapi aplikasi yang dipakai beda gitu. Beda gitu. Padahal sama-sama geotek sama-sama gitu. geotek Apalagi struktur gitu kan. juga banyak. Struktur juga Juga udah lebih banyak. banyak lagi. ITS Hidro juga. ITS juga barusan punya aplikasi sendiri kan dari lab struktur. Oh iya iya. Nah kan kalau covid kan masih bingung ya mau kemana ya. Betul. Iya, betul. Tapi sebenarnya kalau kita Mengabaikan asumsi nggak kondisi ada covid ini, Mm-mm. mungkin cita-cita sebenarnya tuh gimana sih? Pak Mbak Dias tadi kan masnya juga dosen, apa mengikuti jejak dosen juga. Sebenarnya kalau dari aku ya kayak jadi tenaga pengajar mungkin bisa jadi mungkin. Cuman sejauh ini kepikirannya masih pengennya coba-coba yang ini sebenarnya ya kan, tapi ini belum buka lowongan sih kayak yang Kemen PUPR kayak gitu-gitu. Maksudnya pengennya lebih ngarahnya ke situ sih, bukan yang ngajar jadi dosen gitu. Sejauh ini belum, tapi kemungkinan kalau misalnya nanti ke depannya ada jalan ke sana ya udah coba dilihat lagi deh nanti gitu. Jadi pengen jadi Iya. pegawai negeri sipil. PNS. Iya gitu bisa. Iya iya. Bagus sih. Kalau Anda bagaimana? Kalau saya kan sebenarnya kalau nggak covid nih pengennya rencananya langsung lanjut S2 di luar. Cuman karena covid jadinya tertunda lah. Tapi sebenarnya saya juga kan kebanyakan mindsetnya kalau orang S2 lanjutnya jadi dosen. Iya. Tapi sebenarnya juga saya nggak begitu nggak mencita-citakan saya bakal jadi dosen. Cuman lebih pengennya itu di dunia keteknik sipilan yang lebih mengarah ke manajemen konstruksinya, lebih ke bisnisnya. Pengennya ke situ. Jadi pengennya S2-nya ya pengennya ke Ambil yang manajemen Mankonnya. bisnis gitu, ke mankonnya, bukan ke arah ke teknik sipilannya sih. nggak mendalami geotek berarti. Sebenarnya Mendalami pengen ya, geotek sebenarnya ada tawaran Iya sih, untuk gitu mendalami ya. geotek langsung S3-nya, langsung PSD-nya. Cuman Kayaknya- saya agak ngerasa 4 tahun S2 dan S3 kayaknya saya akan gitu loh, gitu kan. Jadi kayak Lebih dipikirin lebih lagi dipikirin gitu. lagi gitu kayak teman-teman kayak 4 tahun belajar terus tentang tanah gitu kan. Apa tidak pusing gitu, apa tidak mual gitu sih. Jadi ya lebih ini aja sih, lebih kayak Kalau mau lanjut S2 sebenarnya juga pengen aja sih. pengen aja, Cuman sebenarnya seru gitu kayaknya kan. deket-deketin masih belum gitu ya. Jadi burung ini kan masih bingung, tapi kan seharusnya setiap manusia tuh punya jalan ninja sendiri gitu. Oh jalan ninja. Jadi sebenarnya tujuannya sendiri dari tadi S2 atau mau jadi dosen pengajar, tapi tujuan hidupnya sendiri tuh loh. Sebenarnya apa sih? Ini Waduh, tujuan hidup berat ya, berarti Iya, di luar berat. teknik sipil nih. Atau mungkin dari gimana sih? tadi mungkin dari mau jadi teknik sipil terus tujuannya apa jadi teknik sipil misalnya gitu loh. Mungkin membantu orang lain dengan ilmu kita. Siapa tahu kalian mau ke pelosok terus memperbaiki infrastruktur Apalagi di sana ini kan? orang-orang sosial Kan Oh iya, kita kalian tadi gayanya orang sosial ya. Baru Ada, tahu ya, iya, baru betul. ini baru sadar ya. Iya benar. Kalau kayak gitu sebenarnya ya mau ya kan. Secara maksudnya nanti kira-kira kalau misal mungkin sudah mapan, sudah bisa ya punya bisnis sendiri tentang di bidang konstruksi gitu. Terus ya siapa sih yang nggak mau buat ikut memajukan Indonesia ya kan gitu. Ya itu kan Apalagi- tanggung jawab kita iya, bersama itu ya sebenarnya. Gitu. Ya pasti ada kayak gitu. Keinginan kayak gitu Ya intinya bermanfaat kita buat orang lain. intinya kita mencari duit dulu ya yang banyak. Iya. Siapa tahu kalau dari duitnya bisa berbagi ya kita akan berbagi gitu. Gitu nggak sih teman-teman? Masa gitu nggak? Ya walaupun Iya sih. nggak harus punya duit sih sebenarnya. Dari kita Disisihkan dulu. disisihkan aja pelan-pelan. Kalau nggak kita yang sebagai mahasiswa pun sebenarnya udah bisa nih bisa, untuk berbagi ilmu misalnya ke adik-adik gitu misalnya kayak ngajar-ngajar. bikin ngajar-ngajar Tutor. apapun tutor sebenarnya udah bisa gitu. Ya kalau ngeliat gini sih sebenarnya tujuan hidupnya ya kalau bisa ya sukses dulu di teknik sipil. Iya, gitu. Kalau bisa ya nanti bisa lah bikin kayak semacam
apa ya, komunitas atau semacam benar. kayak gitu buat kan kayak, mungkin sosial ikatan grup, alumni sendiri kan juga heeh, kuat banget kan. Oh, iya. Nah itu bisa juga iya, gabung di situ. alsisnya juga bisa kan, kan toh juga semuanya membantu gitu. Iya betul. Nah tadi Mbak Ita sama Mbak Dias kan TA-nya nih bidang geoteknik ya. Kan di sipil ada 5 bidang ini ya. Struktur, Hmm. geotek, Air. hidro, Transport. transport sama manajemen manajemen konstruksi. konstruksi. Nah terus kenapa sih kok kalian berdua ini akhirnya memilih geotek? Iya, kenapa kira-kira? Kenapa ya? Kenapa Kenapa nggak masuk ke tanah? struktur misalkan? Kan apa namanya kalau dari orang awam kan lihat teknik sipil itu apa ya, struktur kan gitu. Kan nggak awam coy, udah lulus. Oh iya, orang awam yang melihat video ini Iya, kan iya, maksudnya iya, gitu loh. Tadi kenapa Mas Ferdi nanya kenapa kok masuk ke kok masuk tanah? tanah? Ya, Masuk karena tanah. nanti pada akhirnya Kita juga kembali ke kembalinya tanah gitu loh. Sebelum kembali ke tanah kita mikir, tanahnya kira-kira kuat tanah itu nggak gimana sih? ya, gitu. Tanahnya gimana gitu loh. Kalau mau dikubur tuh dilihat dulu ya. Iya diuji kan ya. diuji dulu gitu, tanahnya Tanah bagus ya, nggak soundnya kayak gitu. gitu ya. Galiannya Soundnya, berapa galiannya gitu. berapa Wow. gitu loh. Yang dukungnya itu mendukung tubuh saya. Itu berapa, ada pemampatan nggak nih gara-gara beban saya? Aduh takut juga nih. Astagfirullahaladzim. Tapi sebenarnya ini Balik lagi. balik lagi ya. Enggak lah, Enggak ya. Enggak lah ada kayak gitu ya. Kenapa yang masuk tanah? Masuk tanah. Kenapa Ambil memilih geotek. tanah gitu Memilih ya? tanah, Kenapa memilih memilih tanah. tanah? Tapi sebenarnya kita harus kasih tahu dulu ya, ada perbedaan nih Iya TA-nya. gitu. Jadi aku sama TA-nya kalau di sipil Mbak Dias ITS ini nih, TA itu dibagi menjadi 2. Apalagi untuk S1 ya. S1. Pertama itu perencanaan, yang kedua itu Penelitian. penelitian. Nah, di sini aku sama Ita itu Beda. beda. Kalau aku lebih ke perencanaannya, kalau Mbak Ita Kalau ini aku lebih ke penelitiannya. ya gitu. Jadi gitu. Terus kamu Kenapa milih kita itu Mbak, bedanya gimana sih? Bedanya. Jadi kalau perencanaan itu kayak ya udah kita ngedesain ulang atau gitu, kita ngerencanain alternatifnya dari awal gitu. Kebetulan kan kalau TA aku sendiri itu tentang ini tempat KP ku, aku meninjau tempat KP ku dulu di salah satu apartemen di Surabaya Barat. Nah, itu ditinjau kira-kira bangunan apa pondasinya itu sudah apa namanya gimana gitu. Habis itu Bagus nggak nih? terus habis itu Ekonomis basementnya nggak? juga gitu. Nah, di sisi lain juga merencanakan alternatif nih, kira-kira buat apa bangunan pondasinya ini cuman bisa ini doang apa bisa yang lain Bisa ya yang kayak gitu. Kalau itu sih perencanaan tuh pasti ya tadi ngedesain ulang, kira-kira merencanakan bisa nggak sih kalau dipakai pondasi yang kayak gini, bisa nggak sih dipakai kalau apa alternatif dinding penahan tanah yang kayak gini gitu. kayak renovasi gitu tadi ya. Betul. Ya Renovasi, bisa. ya. Renovasi itu. berarti. Dua bidang Renovasi. berarti renovasi dan penelitian. Nah itu. Nah kalau penelitian gimana? Kalau penelitian itu lebih kita ini sih ya, tugas akhir kita itu belum pernah dibahas, hasilnya itu belum tahu nih, maksudnya kayak kesimpulan dari TA ini gimana ya gitu, lebih kayak mencari apa Mencari ya, jawaban. mencari jawaban gitu, dan itu biasanya kita disambi sama nge-lab diuji ya di Di labnya lab sipil ITS. lah labnya ITS tuh. Iya, lebih ke mencari tahu ini tanahnya gimana ya karakternya gitu, itu lebih ke situ sih sebenarnya. Bedanya kan kalau Beda, aku ha. udah ada data tanahnya, Ada data yang tanahnya udah yang bisa di diolah, labnya, ha. tinggal ngitungnya aja tuh gimana. Ha. Kalau Mbak Ita ini masih cari karakteristik dari terus awal, dari awal gitu. ini bisa nggak sih kalau misalnya tanahnya nggak kuatin, ternyata bisa nggak ya distabilisasi pakai ini gitu, ada yang pakai fly ash, ada yang pakai jamur gitu, ya itu maksudnya penelitian sebenarnya. Dan kebetulan di sipil sendiri lagi kurang ya kalau yang penelitian, Iya, maksudnya kurang. Iya, lebih sering teman-teman di S1 ini yang TA-nya itu tentang perencanaan Iya. gitu. Jadi apa namanya bisa disimpulin kalau yang perencanaan itu datanya sudah ada. Datanya sudah ada. Kalau yang bisa penelitian diolah. itu membuat data. mencari Jadi data ya sendiri, betul. Kalau pakai perencanaan data pakai primer. data sekunder. Nah, Kalau penelitian pakai data data primer. primer. gitu. Nah, itu dari segi pengerjaannya mungkin kira-kira gimana ya Mbak, yang Mbak rasakan itu? Kalau penelitian dan perencanaan ini. Penelitian dulu deh kayaknya Penelitian lebih ya, seru penelitian. nih. Iya. Penelitian seru ya. Sebenarnya kalau saya itu kan Kerjaannya nih, apalagi COVID kan ya, Mbak, ya? ngerjain tugas akhir kan sebenarnya dari semester 7 ya, dari Iya, betul. Iya. tugas tulisan itu Hmm. kan. Nah, itu dari semester 7 sebenarnya aku dari semester 7 itu udah mulai uji di lab. Tapi dari satu semester itu uji di lab tuh selalu gagal. Kayak kita tuh kayak aku sendiri nggak nemu gimana caranya bisa menemukan jawaban ini, tapi masih apa ya, trial and error lah, dan itu masih error terus nih sampai akhirnya ada corona, nggak bisa lanjut buat
lanjutin tugas akhir saya yang harusnya penelitian base-nya, harusnya uji di lab dan harus menggunakan akhirnya ganti pakai data sekunder. Ya walaupun hasilnya ya nggak begitu valid karena hanya apa ya cuma di running di aplikasi, di running di aplikasi tanpa ada uji di laboratorium. Ini lebih asik sih kalau di laboratorium kan kita jadi kayak apa ya ilmu-ilmu di Terjun awal, gitu ya. ilmu di awal jadi tahu itu loh, maksudnya konseptualnya lebih real gitu loh. Kalau misalnya Feel-nya juga perencanaan lebih kan, dapat, kalau perencanaan kan kita udah terima data, udah tahu tanahnya kayak gini, gimana tanah ini bisa nggak sih direncanain kayak gini gitu. Kalau itu sih lebih tepatnya. Cuman seru sih. Mungkin dari Mas Denny kali ya kan, Mas Denny sempet Yes. juga penelitian juga kan. Penelitian. Cuman beda lah kalau Mas Denny kan lebih ke Beton. beton. betonnya. Kalau aku kan tanah nih. Jadi ya gimana ya kalau dirasain kalau dari pekerjaannya memang ya mungkin aku nggak terjun di bidang perencanaan itu sendiri ya. Maksudnya kan aku sudah nyemplung di penelitian, aku nggak ngelihat masalah perencanaan. Nah kalau misal aku lama-lama ngerasa juga berat juga sih, karena semuanya kan apalagi kalau misalnya beton itu harus dilakukan analisa dari awalnya, dari mulai semennya, fly ash-nya, terus apa namanya kalau pakai fly ash, terus sama pasirnya, kerikilnya, jadi semuanya dianalisa dulu dan ini tuh beda sama yang praktikum kita yang dulu. Kalau kita yang dulu kan masih dibantu-bantu kita masih dibantu. Kalau sekarang benar-benar Sendirian ya, gitu karena ya loh. ini tugas kita. Cuma sama laporannya cuma dilihatin aja gitu. Dan itu kayak selama kita di uji lab tuh juga kayak apa ya, penggunaan materialnya tuh kita sendiri yang ngolah gitu. Kayak misalnya mau pakai alat yang ini ya kita sendiri, cuman izin doang, Pak saya mau pakai alat ini ya Pak gitu, cuman gitu doang. Cuman ya kalau dipikir kalau misalnya nggak ada corona nih, berarti kan aku tetap uji lab. Kayaknya aku akan extend sih, nggak bisa cuma 1 semester, soalnya kayak kalau kita penelitian itu main apa ya, timeline itu bisa berubah. Iya, Jadi kayak bener, di awal timeline. pasti semuanya kalau ngerjain tugas akhir pasti bikin timeline Iya, kan. betul. Nah, kalau timelinenya penelitian ini walaupun di awal udah bikin tapi kan ada error. Nah itu bisa betul. jadi Nggak bisa mundur, dijamin nggak bisa ya, dijamin gitu pasti, loh. oke. Jadi ya kayak kalau ngambil penelitian ya seru tapi juga ya bisa Harus siap juga. harus siap Harus extend siap. gitu loh, harus ngerjain bisa jadi ngerjainnya 2 semester nggak 1 semester. Tapi ya untungnya kalau teman-teman ngambil penelitian mungkin bisa dilanjutin untuk S2. Jadi bisa dibuat lagi apa tesis, Buat gitu loh. tesisnya dilanjutkan di Dilanjutin tesis. Analisanya Kayak bisa gitu. diperdalam lebih lagi. Karena kalau di S1 kan sebenarnya lebih Sebenarnya ke basicnya ke perencanaan, masih lebih ke perencanaan dulu Dan rata-rata kalau misalnya kita lulus S1, pekerjaan kita ya perencanaan. Iya betul. Iya sih. Kalau misalnya teman-teman milih ya lebih ke perencanaan itu sih, kayak misalnya desain ini gimana ngitungnya, ini kuat nggak nih bore filenya, Langsung dapet datanya lebih ya, datanya bukan gitu yang- loh, gitu betul. Jadi kebanyakan TA ya masih perencanaan Perencanaan gara-gara itu, gitu ya. karena itu. Terus mungkin ada tips and trick dari kalian berdua, soalnya kan di tengah kondisi kayak gini semuanya jadi serba susah. Jadi kan otomatis dari beban TA yang asalnya cuma segini Bisa jadi jadi segini gede gitu ya. gitu. Ngehandle-nya gimana? Sebenarnya yang susah tuh ini sih kan kayak kebiasaan kita dari awal waktu maba itu kan kayak ngerjainnya ya udah bareng-bareng, maksudnya diskusi budaya kalau diskusinya nggak tuh loh bisa, kayak yang benar-benar kuat Kerjain banget. udah selasar bareng-bareng, Iya. jajar laptop gitu kan. Meskipun emang beda-beda ya topik TA-nya tau, tapi pasti ada diskusi gitu kan. Itu sih yang kayak bikin Jadi ya nggak kehilangan bisa, banget gitu kehilangan kayak momen gitu loh. kurang banget gitu. Tapi ya meskipun masih bisa diskusi online ya kayak tiap malam tapi Zoom nggak- atau apa kayak Tapi tetap nggak asik kurang gitu ya. kan, kurang kan banyak yang di luar kota gitu Iya, kan, sinyalnya belum lagi iya, yang ini betul. bermasalah, jadi Dan kayak nyocokin jamnya jamnya juga siapa susah. tahu di rumah yang ini masih belum gitu kan. Ya kayak gitu. Apalagi yang di luar Jawa juga kan beda jam Iya, tuh. Iya, betul. di Ya itu Pasti sih itu. kayaknya yang kendalanya yang paling kerasa, sama mungkin proses asistensinya ya. Iya, Karena susah. nggak semua dosen bisa Available. meluangkan waktu Available. buat asistensi. Kita kan urusan dosen kan nggak melulu Banyak, tentang mahasiswa doang banyak gitu. Jadi kayak ya kudu apa, kita yang aktif aja ke dosen terus gitu. ya lebih ke ini sih, memantapkan diri sendiri. Kalau emang mau selesai di semester Iya, ini benar. ya harus apa nih yang harus dikorbanin Iya, gitu. betul. Kalau di rumah kan pasti kayak nyaman Bawaannya, ya, lebih iya, nyaman nyaman gitu banget. kan. Makan udah disiapin, tidur ya tinggal tidur gitu kan.
Dan apa tempatnya tidak lebih nyaman. lebih nyaman Ada- gitu kan daripada di udah kos ada gitu kan. semua gitu kan. Jadinya kayak gampang Terlena, terlena gitu, betul. terlena gitu kan, kayak Apalagi kita enak nggak nih, bisa gitu. langsung lihat teman-teman kita di luar kan, kayak udah sampai mana nih, udah sampai Biasanya mana, kalau misalnya gitu kita kan. ngerjain di sipil kan kayak dia udah sampai sini, kok aku masih sini Akhirnya- sih. akhirnya Kita terpacu terpacu ya, gitu loh. Kalau kita sebelahan kan kayak kalau bareng-bareng ayo yuk ngerjain bareng, kita nggak bisa gitu. Sekarang masa harus ngabisin kuota internet, Iya, pakai wifi kan lumayan juga gitu loh. Jadi kayak laptopnya juga harus pakai Zoom atau ya aplikasi-aplikasi gitulah ya untuk ini kan juga repot gitu ya sebenarnya gitu. Dan sedangkan diskusi online pun juga nggak langsung bisa masuk semua gitu kan, gitu. Betul Jadi kayak, betul. Nggak kerasa Nggak juga. kerasa iya, gitu kan. Kecuali kalau ketemu langsung kan enak, itu baru. nggak bisa nih, nggak bisa ini Gimana gitu. sih caranya kayak Gimana gitu, caranya makanya sih bisa gitu. langsung. Sayang banget sih. Debatnya bisa langsung di tempat. dan langsung clear saat bisa itu juga. clear, bisa Ada minta titik. tolong juga. Pun gitu. asistensi dengan dosen kan juga kayak gitu. Iya, Maksudnya betul, betul. kalau dosen misal kita tanya apa gitu, mau asistensi apa, Bisa kan langsung ke- bisa langsung kalau misal nggak ke ada covid jurusan ya gitu. itu langsung oh iya, oh ternyata Ketemu salahnya kita di gitu, sini. heeh. Nah kalau kita sekarang, Sekarang kan kayak kan susah gitu mungkin ya. kita ngirim dulu, terus mungkin nunggu balasannya Balasnya berapa lama, gitu. 2 kan. hari males ya. Iya, bisa seminggu juga seminggu bisa. juga bisa, atau nggak dijawab Terus juga kalau bisa nggak gitu, gitu. coba di chat lagi gitu. Ah. Tapi kan mungkin kita kadang juga sungkan gitu kan. Sungkan. kayak, Sungkan, aduh, iya, iya sungkan, sih. sungkan. Akhirnya ya udahlah dikerjain dulu gitu. Tapi ya resikonya itu tadi. Resikonya Kalau tadi. dikerjain sampai Sampai agak akhir. banyak, ya itu tadi. Ya, Kalau misalnya ada salah di awal ya Ngulang lagi. ngulang dari awal gitu. Ya Gitu itu sih. sih. Tips Yang and lebih- triknya ya lebih ke pribadi aja, lebih apa ya, Ingat-ingat. mencari motivasi diri gitu loh, gimana caranya gitu kan, beda-beda. Iya betul. Biar tetap Siap tercapai. tempur terus katanya. Iya, misalnya Jangan iya, terlena jangan pokoknya. terlena. Misalnya kan kalau di rumah ya cari aja kegiatan yang bikin semangat. Misalnya kayak aku nih, aku melihara cupang gitu. Cupang aku taruh di sebelah laptop gitu sama komputer. Jadi biar aku kayak oh ya aku harus ngerjain ya kan gitu. Kalau nggak bikin tulisan, pengen lulus nggak gitu. Jadi kan motivasi Reminder. untuk diri sendiri itu kan kayak beda-beda di HP nih kan, HP kan Di kita HP, biasanya biasanya lihatnya main HP gitu kan, kayak ya udah pasang aja wallpaper pasang ini wallpaper mau juga lulus boleh, sekarang nggak heeh, gitu. kan. Kerjain TA-nya sekarang gitu. Sama doa-doa ayolah Ayolah gitu Iya, kan. gitu Iya, sih gitu. motivasi diri Heeh, sendiri. kalau enggak tuh kayak ngechat, "Yas, tolong dong marahin aku kalau nggak Iya, ngerjain." kalau gitu. misal diri Heeh, sendiri udah diri nggak sendiri bisa, nggak bisa kayak ya minta minta tolong tolong, teman kayak, gitu. iya. Kayak misalnya, "Tak, besok ngerjain yuk." "Oh, ayo." gitu. Ya udah kita ngerjain gitu benar. loh. Jadi ya harus mencari lah kenyamanannya sendiri-sendiri gimana kalau di rumah gitu. Nggak bisa kan, misalnya Mbak Dias tadi aku pakai cupang, nggak mungkin kan Mbak Dias juga mau melihara cupang gitu kan, nggak juga Iya. gitu loh. Disesuaikan Sendiri gitu. Biar semangat gitu ngerjainnya. Tetap produktif di rumah. Aktif di rumah setiap hari kan harus ngerjain tuh. TA tuh kan nggak bisa dikerjain mendekati gitu loh kan. Dan mungkin tips and triknya juga ya itu dari awal mungkin harus benar-benar dicicil dulu dicicil biar di bener-bener. akhir Di akhir nggak yang Nggak numpuk-numpuk numpuk semua. gitu loh ya kan. Saya kan harus ngitung, harus nulis bahkan nyicil nggak melulu tentang perhitungan Hitungannya, selesai gitu, enggak kayak ya penulisannya. udah penulisannya dicicil dulu aja, bikin Kalau PPT, bisa, presentasi, progres ya. tiap hari tuh Heeh. kalau bisa ada meskipun dikit pokoknya progres lah, progres gitu, pokoknya harus ada progres. entah itu cuman ganti walaupun cuma ganti judul cuma ganti tulisan, itu Kalau tetap gitu, progres teman-teman. bener. Kalau gitu, Jangan ini ya, jangan minder, itu tetap iya, progres teman. pokoknya ya dikit-dikit Dikit nggak lah masalah. gitu. Kalau Sama tahu kan waktu tidur, oh harusnya aku ganti ini juga gitu. Iya, Ke bawah mimpi kan. Ya. Kalau gitu benerin penulisan, harusnya dimiring-miringin Dimiring-miringin buat yang nih, bahasa yang Inggris, bahasa nih, Inggris, gitu. gitu. Ya nggak apa-apa, pokoknya progres lah. Pokoknya progres lah. Siapa tahu kan kita ada halu-halunya gitu kan waktu ngerjain, kayak oh salah nih penomorannya, oh halamannya iya. masih berantakan nih, ya udah dikerjain aja, dibaca aja terus sampai bosan. Iya, gitu. betul. Sampai kayak Kalau oh misalnya ini stuck ya di perhitungan Nah, ya, kalau stuck kayak, perhitungan ya kita ya udah. ganti ke ini penulisan. Atau bikin PPT lah, presentasi Iya, gitu. jurnal juga ya, Mbak Ita ya. Iya, belum bikin journaling, mohon maaf. Kita sering gini nggak sih, misal habis asis terus akhirnya kayak aku pengen santai dulu lah kan udah Iya, asis itu iya. pasti ada kan Pasti self ada. rewardnya sendiri gitu kan, kayak ya gitu pasti Tetep ada lah, kayak tetep gitu. main-main ya Heeh. tetap main kayak apa gitu. kayak gitu kan, tetep lah, jangan diforsir sendiri sih, nanti sakit, bukan yang saklek harus gini nanti stres ya, nggak itu saya juga TA-nya gitu, jangan, tetap ya seimbang lah, main iya, ngerjain iya gitu. Nah, Mbak tadi gimana nih Mbak penelitiannya? Kenapa kok penelitiannya? Selain penelitian dan perencanaan.
Maksudnya lebih ke bidang geoteknik kenapa kok Iya. dari sekian banyak bidang kenapa kita memilih tanah? Geoteknik. Kenapa kita memilih geoteknik? Kalau dari aku sendiri sih kayaknya maksudnya dari sekian banyak matkul yang ada tuh kayaknya yang lebih apa ya, lebih bisa maksudnya lebih nyaman, lebih bisa oh iya ya ini Seneng lebih, ya. lebih bisa dibayangin. Nggak tahu ya, maksudnya kalau aku sih kayaknya lebih ke tanah kayak gitu. Kayak lebih enjoy aja gitu. Kalau Mbak Ita gimana? Kalau aku sih kebetulan kayak gini, kan ada 5 bidang nih. Iya tuh. Aku merasa seneng di air sama di struktur. Sebenarnya aku suka banget jembatan. Cuman sama pelabuhan. Sebenarnya awalnya pengen pelabuhan. Cuman ngerasa kayak ada ini ya, ada tanah ya. Itu matkul yang aku sendiri nggak bisa nih. Sedangkan kalau kita lulus teknik sipil, kita tuh nggak bisa yang kalau nanti kerja, misalnya kita memilih kerja, tuh nggak bisa milih yang nanti aku kerjanya mau yang bagian struktur, aku mau kerjanya betul. bagian ini, bagian itu nggak bisa. Jadi aku malah yang gimana ya? Aku malah memilih bidang yang aku nggak bisa, tanah. Jadi ya udah itu kayak pengennya, oh aku pengen penelitian aja sekalian, pengen tahu belajar tanah itu gimana sih gitu. Aku malah memilih yang aku nggak bisa. Rata-rata kan kalau teman-teman kan lebih memilih yang aku Emang nyamannya di mana, nyaman aku di senengnya di mana, mana nih, karena harus nyaman kan kalau ngerjain TA. Iya, Ya betul. tergantung Iya, betul. teman-teman sebenarnya, kayak ada yang kayak Mbak Dias, ada yang kayak aku malah apa ya, menguji diri sendiri, bisa nggak sih ngerjain tanah gitu. Ada yang sukanya ya aku kalau sukanya tanah ya tanah, biar nyaman, enjoy waktu ngerjain, kan juga bisa gitu. Kayak misalnya Ferdi ini lebih suka atau ini tantangan. Nah kalau aku sama kayak Mbak Ita kayaknya. Lebih ke Aku semester tantangan. 1 struktur, kedua aku belajar air. Semester 3-4 tuh aku liburan ke sini, apa? Tanya-tanya ke lab tanah cara ngitung pondasi. Oh iya. Terus 5 ini, terus sekarang ini aku belajarnya penelitian beton. Nah terus nanti ini tugas KP ku nih aku milihnya Menkon. Jadi aku Oh, jadi udah kayaknya 5 bidang ini. udah 5 Wah, bidang, bagus nih. bagus. Ini dari awal udah planning ya. benar, Jadi patut sesuai dicontoh. ini. bagus lah. Soalnya kayak itu tadi yang aku bilang, kita lulus dari teknik sipil nggak bisa milih apa ya, nanti kerjanya di bidang Pekerjaan ini ya, di apa, bidang iya. itu nggak bisa. Jadi kita benar-benar random. Nanti kalau misalnya kita dapat kerjaan di BUMN ini misalnya, siapa tahu dapatnya di jalan tol. Semuanya harus Kan bisa. kita nggak bisa tuh kalau misalnya TA-nya tentang air, mana bisa kita ngerjain tol. Nah itu kan harusnya dipikirin kayak ya kita harus paham semuanya gitu loh, walaupun TA kita di bidang ini bidang Iya, itu betul. tetap harus bisa gitu, yang dasar-dasar lah minimal. Kita juga belajar dari tubes-tubes yang Belajar dari tubes dari sebelumnya gitu kan. Untungnya kan kayak gitu nggak sih? Di Masih sini kan sama juga gitu bakal ya. udah ada Dapat semua tubes-tubes harusnya. Harusnya sih dari bisa. yang Drainase dan lain-lain gitu. Nah kita sampai di penghujung acara gosip ini. Wah, gosip. Sip. Nah tadi kalau bisa disimpulin, jadi kalau kalian yang ingin kalian calon mahasiswa atau yang sedang menjalani tapi penting putus asa, kan jangan putus asa ya. Jadi ini mbak-mbak ini udah berhasil membuktikan bahwa mereka sudah survive di kuliah teknik sipil ITS. Ya, Alhamdulillah. Mungkin Alhamdulillah. beberapa triknya dia kalian harus ya kuat. Jadi yang pertama mungkin bagi waktu, bagi Waktu. pikiran, bagi fokusan. Terus jangan apa namanya, jangan membatasi sama teman ya, karena apa namanya, Temen bisa jadi support system Iya, gitu kan. Pastinya kita pastinya juga bakal dibantu temen, kita juga harus ngembangin ekosistem kerjasama kita. Pada situ mungkin karena susah tadi, karena lebih susah dari yang lain, kita malah jadi lebih dekat tuh sama teman, jadi Iya, mungkin betul. lebih bagus untuk kita sendiri. Iya. Mungkin mungkin ada tambahan. tambahan untuk pesan lagi untuk Apa teman-teman. ya itu aja sih sebenarnya. Iya sih, mungkin tambahannya dalam apa ya, melakukan sesuatu selain tetap harus dikerjakan, ikhlas juga ngerjainnya ya, biar nggak ngedumel sendiri Ngedumel, gitu. iya. Kayak- Malah jadi beban pikiran Iya, kalau betul. ngedumel, terus jadinya kayak hasilnya jadi nggak memuaskan kalau isinya ya sambat gitu, jadi nggak memuaskan lah. Nggak apa-apa sih sambat, tapi sambat kayak- nggak apa-apa, cuman jangan sampai yang berlebihan gitu loh. bener. Kayak Kan ya udah udah. dipilih ya, berarti pilihannya ada resiko Iya, dong, kan betul. diterima gitu loh resikonya. harus tetap dikerjakan sebaik Kan nggak mungkin. mungkin nih jalannya lurus terus kayak jalan tol, kan nggak mungkin. Iya. Pasti ada berliku-liku lah. Apalagi itu masih ada dinikmati, gronjal ada gitu gronjal-gronjalnya. ya, benar. Itu dinikmati aja gitu loh ya kan. Siap Kak. Siapa tahu kan nanti waktu lulus kuliah perjalanan hidupnya semakin lebih siapa menegangkan tahu. gitu kan, lebih jauh wow gitu loh. Jadi Jadi kayak- harus siap dulu gitu Iya, dari kuliah betul. gitu. Apalagi kan ketemunya sama yang lebih senior gitu kan, atau misalnya
ya tugasnya lebih berat daripada di kuliah. Siapa tahu nggak tidurnya seminggu gitu kan. Iya. Kan? Siapa tahu ini Siapa masih tahu kan? baru awal baru ya, awal. belum Ini kita tidur mulai. masih tidur nggak tidur 2 hari itu masih oke lah. Siapa tahu waktu udah kerja nggak tidur seminggu gitu. Iya, Siapa tahu gitu. kan. Ya, bisa, Wah, bisa. hard. jadi ya harus disiapin lah mentalnya sebelum masuk sipil gitu. Pokoknya kuat, Kuat, kan? Ikhlas. berani, ikhlas gitu kan. nggak boleh pantang menyerah ya. Ya gitu sih. Tantangan semua sih. Kalau di sipil tuh tantangan. Ketemu dosen tantangan, Iya. ketemu Kayak- teman juga tantangan gitu. Kayak ini Wah iya ini Every pas day banget. is an Every day adventure. kan, Adventure, adventure iya. guys. Wah. when you are Civil engineer. Bener nih banget di sini sih ini. mungkin itu aja. Itu aja. Terima kasih Mbak-mbak udah Iya, berikan waktunya di sama-sama. sini. Makasih ya juga udah diundang ke sini. Iya, makasih gitu banyak. kan. Kan mungkin yang kepo sama Mbak nanti IG-nya bisa dilihat di sini. Oh iya, siap. Kita taruh di Di-follow ya, sini. guys. Jangan lupa Follow kita, gitu ya. kan. Kalau mau nanya-nanya tentang dunia keteknik sipilan waktu kuliah juga Iya, boleh gitu. seputar kuliah gitu nggak apa-apa. Atau seputar ITS juga boleh kan, di ITS juga nggak cuman Sipil sipil aja. gitu kan, Iya. juga ada banyak ya, kita mungkin bisa menjawab lah dikit-dikit. Oke, terima kasih telah menonton video kita. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk dibagikan video ini ke teman-teman Anda jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.